Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sahabat Darul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Bulan Ramadan adalah bulan yang begitu luar biasa. Bahkan bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya tidak seperti dengan bulan-bulan lainnya. Apa yang menjadikan bulan Ramadan istimewa? Apa yang menjadikan bulan Ramadan begitu sangat luar biasa? Tentunya kita setiap harinya di bulan Ramadan melaksanakan yang namanya sholat sunnah tarawih, yang tentunya tidak ada di bulan lainnya. Dalam kebiasaan kita di bulan Ramadan tentu sudah menjadi indah ketika setiap sorenya kita temukan yang namanya ngabuburit, mencari takjil. Menjelang sahurnya ada sekelompok masyarakat yang keliling untuk membangunkan sahur. Kebiasaan yang indah itu akan menjadi sempurna ketika dibarengi dengan amal-amal yang soleh. Tadarus setiap harinya, bersedekah, sholat qiyamul lail. Selain itu, kita tahu bahwa keistimewaan lainnya di bulan Ramadan adalah di mana diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai petunjuk bagi umat muslim seluruh dunia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman bagi umat manusia, sebagai petunjuk bagi umat muslim seluruh dunia. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Kemudian di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan yang menjadikan umat manusia mengetahui mana hak dan yang batil. Selain daripada keistimewaan di bulan Ramadan, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Salah satunya yaitu perang yang sangat dahsyat, perang yang berarti bagi umat Islam, yaitu perang Badar. Ketika itu Nabi Muhammad memimpin pasukan yang berjumlah 313 pasukan, sedangkan musuhnya kaum kafir pasukannya berjumlah 1000 pasukan. Bagaimana bisa terjadi peperangan yang begitu berbeda jumlah pasukannya? Tetapi dengan pertolongan Allah, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, minta pertolongan, minta diberikan kekuatan untuk memenangkan peperangan tersebut. Dan akhirnya dengan izin Allah, peperangan itu pun dimenangkan oleh pasukan Nabi Muhammad SAW, meskipun beberapa pasukan umat muslim gugur pada perang Badar itu. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini adalah waktu yang tepat, adalah waktu yang baik, yang jangan kita sia-siakan untuk bermunajat, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara doa yang terkabul adalah salah satu doa orang yang berpuasa. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, penuh barakah. Awalu syahr Ramadan rahmah. Jadi dalam bulan Ramadan itu terbagi menjadi 3 bagian. Awalu syahr Ramadan, di 10 pertama bulan Ramadan, rahmat, adalah rahmat. Wa usatuhum maghfirah, dan 10 yang kedua di bulan Ramadan yaitu maghfirah.
wa akhiruhu itkum minan nar, dan 10 terakhir di bulan Ramadan adalah dibebaskannya dari api neraka. Hadirin sahabat Darul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda oleh Ashabi Al-Jalil, sahabat yang mulia dan agung, Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi, yang lebih populer di telinga kita yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Atakum Ramadan." Telah datang kepada kita semua, telah datang kepada kita sebagai umat muslim, syahru mubarakun, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamuhu. Allah telah mewajibkan kepada kita sebagai umat muslim untuk berpuasa pada siangnya. Fihi abwabus sama'i, tuftahu fihi abwabus sama'i. Dibukakannya pintu langit. Dibukakannya pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Jadi dibukakannya pintu-pintu langit, turunnya kabar gembira tentang kebaikan-kebaikan. Fihi abwabul jahim. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Tentu kabar gembira itu, kebaikan itu, ditutupnya pintu-pintu neraka jahim. Wa tughlaqu fihi maradus syayatin. Kemudian setan-setan pun terbelenggu. Fihi lailatun khairu minar alfi syahrin. Jadi ada satu malam yang begitu luar biasa, ada satu malam yang begitu mulia, ada satu malam yang begitu istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Jadi barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan di bulan yang lain. Di bulan Ramadan saja dia tidak puasa. Di bulan Ramadan saja dia tidak sholat. Di bulan Ramadan saja dia tidak berzikir. Di bulan Ramadan saja dia tidak baca Al-Quran. Apalagi di bulan-bulan yang lain. Oleh sebab itu, maka Ramadan itu menjadi standar untuk mengukur diri kita sendiri, bukan untuk mengukur orang lain, bukan untuk menilai orang lain, bukan untuk melihat orang lain. Pakailah standar itu pada diri kita sendiri. Wahai hamba yang dhaif, wahai hamba yang fakir, Sedangkan saya saja di bulan Ramadan tidak berzikir. Sedangkan saya saja di bulan Ramadan tidak beramal. Sedangkan saya saja di bulan Ramadan tidak bersedekah. Maka oleh sebab itu kita mesti manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin sahabat Darul Huda yang berbahagia. Mengapa ada satu malam yang luar biasa? Mengapa ada satu malam yang begitu istimewa? Mengapa ada satu malam yang dikatakan sangat mulia? Karena pada waktu itu Nabi Muhammad bercerita kepada sahabatnya tentang pada zaman dulu umat Nabi Musa, Bani Israel. Jadi ada orang yang tidak pernah tidur di waktu malam. Dia hanya beribadah kepada Allah, berdoa, berzikir. Malamnya berzikir, berdoa. Dan siangnya pula dia berjihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Dengan tombaknya, dengan semangatnya, dengan pedangnya. Selama berapa lama? 80 tahun.
La ya'syurullaha tarfatan ainin. Tidak pernah sekalipun berbuat dosa walaupun sekejap mata. Mendengar cerita itu, sahabat bertanya kepada Rasul. Sahabat bersedih. Sahabat khawatir. Ya Rasul, mereka yang umurnya panjang 80 tahun tidak pernah berbuat dosa, malamnya berzikir, malamnya bermunajat, siangnya berjihad fisabilillah. Lalu ini kami bagaimana ya Rasul? Nabi pun menjawab, jangan bersedih, jangan khawatir, jangan takut, la tahzan. Kenapa? Karena ada kemuliaan yang diberikan Allah kepada kalian. Walaupun umur kalian lebih pendek, tapi amal kalian begitu luar biasa. Kalau kalian beramal di malam itu. Oleh sebab itu, kita intai dia, kita cari dia, kita jemput dia. Sejak kapan? Dari awal malam Ramadan. Tapi yang namanya semangat manusia, semangat kita nih, terkadang naik, habis itu turun. Makanya ada hadis yang menyebut taharrul lailatul qadri fil witri minal isri awakhiri min Ramadan. Carilah, berusahalah, bersungguh-sungguhlah untuk menggapainya, untuk merebutnya di malam-malam terakhir. Kenapa di malam-malam terakhir? Karena pada saat itu orang sudah berbagi pikiran, pecah konsentrasi untuk hari raya, konsentrasi untuk beli baju baru, belum beli pakaian baru, belum beli kue untuk hari raya, belum beli aksesoris untuk hari raya. Tapi ketika orang sudah mulai diisi kepalanya, fokus untuk mencari Lailatul Qadar, Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan rahmat kepada kita yang bersungguh-sungguh. Tapi ini rahasia Allah. Begitu disebutkan dalam kitab Mafatih Al-Ghaib, Tafsir Al-Kabir. Allah tidak beritahu siapa yang dapat 1 titik doa mustajab di hari Jumat. Allah tidak beritahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tidak beritahu siapa yang mendapatkan haji mabrur. Allah pun tidak memberitahu siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar. Lantas supaya apa? Supaya hati kita ini senantiasa rindu, senantiasa selalu memiliki rasa keinginan. Rindu ingin ke Makkah karena merasa belum mendapatkan haji mabrur. Rindu terus beristighfar karena merasa belum mendapatkan taubat nasuha. Rindu setiap malam ingin menghidupkan malam-malam Ramadan karena merasa belum mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka oleh sebab itu, jika semangat itu masih ada di dalam diri kita, rawatlah, pupuklah, ajak keluarga kita, ajak saudara-saudara kita, ajak teman-teman kita, ajak sahabat-sahabat kita untuk menghidupkan tiap-tiap malamnya dengan terang, dengan witir. Setelah itu tadarus membaca Al-Quran, berzikir, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, introspeksi diri. Jika itu kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu-pintu rahmat keberkahan. Seperti buah yang sebentar lagi matang, ranum, yang akan jatuh ke lantai, yang akan jatuh ke tanah, membusuk, hilang.
Kalau dibiarkan jatuh ke tanah, pecah, membusuk, hilang. Tapi kalau kita tangkap buah itu, kalau kita ambil buah itu, maka akan terasa manis, nikmat. Dengan apa kita mengambilnya? Dengan apa kita menangkapnya? Tidak lain dengan ibadah di malam hari bulan Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Di barang siapa yang melaksanakan salat di malam hari, di malam-malam Ramadan, melaksanakan amal-amal di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, tentu dengan penuh keimanan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita perbuat, min dzambihi. Jadi dosa kita akan diampuni, dosa-dosa yang lampau. Sahabat Darul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya keutamaan-keutamaan pada malam Lailatul Qadar dijelaskan dalam salah satu surat dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bahwa Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam tersebut dikatakan mulia. Karena apa? Karena kitab suci Al-Quran diturunkan pada malam itu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun sesuai kejadian yang terjadi. Sebagaimana jelas disebutkan dalam ayat pertama surat Al-Qadar, karena kemuliaan Al-Quran pula malam Al-Qadar yang jatuh pada bulan Ramadan menjadikan bulan tersebut sebagai bulan yang paling mulia. Keutamaan selanjutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar juga dikenal dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahrin. Kemudian keutamaan lainnya semakin dipertegas kembali pada ayat keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Bahwa malaikat Jibril dan bala tentaranya turun untuk memenuhi bumi. Doa-doa para malaikat menyertai doa-doa para manusia pada malam itu. Karena malam tersebut sangat mulia. Maka menjadi wajar jika mayoritas umat Islam di seluruh dunia ini mengejar yang namanya malam Lailatul Qadar. Memperbanyak, mendekatkan diri kepada Allah karena Lailatul Qadar adalah malam yang begitu mulia. Hadirin sahabat Darul Huda yang dimuliakan Allah. Semoga kita bisa memanfaatkan di akhir-akhir bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh khusyuk, tentu dengan mengharapkan pahala, tentu dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min
ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.